Puasa itu, puasa Ramadan yang menjadi perintah ya untuk umat manusia, untuk umat muslim itu karena kalau tujuan ke Allahnya itu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Kenapa? Karena kan di dalam puasa itu dia mengalami yang namanya lapar. Jadi karena ada rasa laparnya itulah kemudian dia menyadari berarti selama ini kita itu sudah nyaman, sudah enak. Begini rasanya kalau misalkan lapar kok nggak enak gitu loh. Jadi dia terus kemudian ada empati terhadap orang-orang yang mungkin tidak pernah makan enak. Oh berarti hikmahnya kayak gini termasuk salah satunya. Oh iya. Saya merasakan laparnya mereka yang nggak pernah makan rutin. Ya kalau saya sih lebih melatih jiwa kita sih Mas Anies, karena itu kan kayak mendekati kematian gitu kan. Maksudnya kita menahan lapar itu kan seperti itu. Jadi biar kita itu melatih jiwa kita agar lebih sabar, lebih tenang menghadapi segala sesuatu gitu. Oh, sekarang kalau misalkan kita Sebagai puasa kok ya. masih hibah, masih namimah, masih mencari kesalahan orang lain, kemudian membahas orang lain dan sebagainya. Ini bisa menjadi persoalan lagi bahwa puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mungkin itu nggak membatalkan secara apa? Fikih enggak, secara puasa tidak. nggak, mungkin Tidak. membatalkan secara batin mungkin Nah, Ustaz. termasuk Kalau seperti itu. Syekh Nawawi ya. Ya. Itu di dalam kitab Majmu' di Syarhul Muhadzabnya bahwa puasa itu bisa sempurna kalau dia menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif, pembicaraan yang tidak perlu atau yang akibatnya adalah memecah belah misalnya gitu. Ya termasuk itu. Ya, termasuk adu domba, terus omong kasar. Itu akan menghilangkan kemuliaan puasa. Atau mungkin bisa Berkahnya mencederai pahala puasa tadi ya. Betul, sekaligus itu. Jadi kalau kemuliaan dan keberkahan puasa hilang kan otomatis pahalanya pun juga akan terkikis. Gitu. Jadi ya yang dikatakan hanya dapat lapar dan haus saja itu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-215. Nah ini episode yang spesial karena ini sudah masuk di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita lanjutkan ini saya kenalkan dulu teman ngopi saya adalah Mas Aldi. Selamat Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, puasa-puasa harus sehat nih Mas Nah Anies. harus sehat karena puasa itu menyehatkan. Iya. Nah Mas Aldi, malam ini juga kita sudah kehadiran tamu. Ini siapa tuh sudah Mas Anies? tidak asing bagi kita. Soalnya bukan orang asing. Iya. Sering ngisi di sini juga. Sering sih. Dan juga beliau juga mau balik ngisi di mana-mana. Beliau adalah Ustadz Solikul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Ya sehat. Sehat ya? Sehat walaupun agak ya begitulah. Mungkin ini ya efek puasa awal-awal. Awal-awal dan cuaca memang tak menentu. Atau mungkin jangan-jangan sering ngisi di mana-mana, sering Suaranya sampai Saya pria teriak gitu. panggilan malam. apa itu? Ya kalau ngisi malam-malam. Oh, bukan. Nah, Mas Aldi, Ustaz, Iya. malam ini kita ketemu di bulan yang penuh barokah, Amin. bulan yang penuh berkah. Kira-kira kita mau bahas apa, Mas Aldi? Ya ini kan puasa awal-awal ini Mas Anies Iya. kan. Jadi kita ingin membahas tentang falsafah puasa atau hikmah di balik puasa yang kita jalankan. Oke, Gitu loh, Mas Anies. kenapa kita bahas itu, Mas Aldi? Karena kan terkadang kita merasa bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga gitu loh Mas Anies. Ya. Kita nggak punya hikmah yang kita petik gitu loh dari puasa itu sebenarnya apa gitu loh. Kadang kan kita juga artinya ini sebatas ritual saja, formalitas saja. Tapi tidak bisa memaknai dengan yang lebih dalam bahwa kita itu puasa itu juga sebenarnya juga bisa membuat diri kita selain tadi sehat juga menjadi lebih baik kan gituan sebelum Iya. dari sebelumnya kan gitu ya. Iya.
Nah, mungkin ada makna lain menurut Mas Jaldi tentang puasa itu bagaimana? Ya kalau saya sih lebih melatih jiwa kita sih Mas Anies, karena itu kan kayak mendekati kematian gitu kan. Maksudnya kita menahan lapar itu kan seperti itu. Jadi biar kita itu melatih jiwa kita agar lebih sabar, lebih tenang menghadapi segala sesuatu gitu loh kalau saya gitu. Padahal itu kan puasa itu kan secara lahiriah itu kan nggak makan, nggak minum. iya. Kan. Kenapa kok bisa terhubung kepada tadi apa ruhani atau Iya, jiwa itu rohani, kan? ya. Nah mungkin kita langsung Nanti saja kita kepada bahas sama Ustadz Ustadz Icul Icul. untuk menyampaikan tentang apa itu falsafah puasa, monggo Ustadz. Ya, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa MAJT TV ya. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan kali ini di Ngopi ini kita bahas tentang falsafah puasa tadi. Jadi ini walaupun kita berada di bulan Ramadan, kita sudah melaksanakan puasa, namun tidak banyak atau tidak sedikit orang yang belum paham kenapa sih kita diminta untuk menjadi orang yang melaksanakan puasa. Iya, iya. Ingat puasa itu kan pertama adalah merupakan perintah Allah. Bahkan itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ini familiar, semua orang sudah paham dan sering mendengarkannya. Kurang lebihnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah ayat perintah untuk melaksanakan puasa. Lah puasa itu di dalam rukun Islam itu dilaksanakan nomor 4. Mengapa? Karena yang pertama syahadat, kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad utusan Allah. Yang kedua, setelah punya identitas muslim, maka kita harus sholat. Maka nomor 2 sholat. Jadi tipe orang yang muslim tapi nggak sholat berarti bukan muslim. Apa itu berarti? Tapi abangan atau KTP gitu kan. Islam KTP Islam itu ya. KTP karena identitas seseorang itu bisa diukur dari perilaku. Jadi kalau misalkan dia Islam berarti dia harus sholat. Makanya setelah syahadat sholat. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Karena zakat itu selalu berdampingan dengan sholat perintahnya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Walaupun nanti di puasa juga ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan zakat fitrah sering dilupakan. Kadang-kadang kita nggak usah menyerahkan ke mana? Ke amil ya, tapi kita tasarrufkan sendiri. Wah, saya tidak terlalu merepotkan amil. Saya tak mentasarrufkan sendiri. Tiba pas waktu menuju akhir Ramadan lupa nggak bayar zakat. Kebablasan. Kan apa nggak jadi zakat itu? Nah, malah jadi nggak zakat. Padahal puasanya nggak diterima kalau tidak membayar zakat. Terus kemudian yang keempat baru puasa. Lah puasa ini datang agak terakhir memang. Karena memang dulu sebelum-sebelumnya Rasulullah itu melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa ayamul bid itu puasa ya. Ramadan itu ya. Ada puasa 3 hari beliau melaksanakan. Tapi itu tidak dikatakan wajib karena Rasulullah melaksanakannya ya sunnah gitu. Makanya terus kemudian setelah belakangan ini diambil 3 hari di pertengahan bulan yaitu ayamul bid. Itu tadi. Nah kemudian Rasulullah juga melaksanakan puasa Senin dan Kamis kan gitu. Senin karena memperingati ulang tahunnya, Maulid. Kamis karena amal ibadah disetorkan gitu kepada Allah. Lah kenapa kita melaksanakan puasa? Karena yang pertama itu perintah kutiba, wajib. Kutiba itu kan fi'il mabni majhul. Di situ dijelaskan kamu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Seperti orang-orang sebelum kamu. Lah terus sebelum-sebelumnya itu puasa enggak? Puasa. Yang Umat dimaksud terdahulu gitu. Umat terdahulu. Yang pertama umat Nasrani. Nasrani itu puasa. Nasrani puasa itu juga Ramadan. Waktu Ramadan juga. Iya awalnya. Dia puasa 30 hari juga sama. Nah, pas puasa 30 hari bedanya mereka itu melaksanakan puasa makannya itu Isya. Oh, sampai Isya. Isya. Maghrib berarti belum Belum. buka. Setelah Isya itu nggak boleh makan. Nggak boleh mengumpuli istrinya. Nggak boleh makan minum ya. Itu makan lagi itu setelah Isya lagi. Dan itu ternyata agak berat. Kemudian mereka mengganti waktu tuh di musim panas dan musim dingin gitu loh. Jadi di waktu musim dinginnya gitu dilaksanakan puasa biar nggak terlalu rumit gitu, nggak terlalu capek. Tapi kemudian mereka menambahi 20 hari. Jadi totalnya 50 hari. Jadi puasa mereka malah 50 hari banyak sekali.
Tetapi Muslim justru di bulan Ramadan 30 hari melaksanakan puasa, ya udah 30 hari itu diperbolehkan makan minum sampai fajar. Artinya itu waktu maghrib sampai fajar. Ya, sampai fajar. Nah, baru setelah fajar baru kemudian Puasa lagi. Puasa lagi. Itu dalam kaitannya sama syariah Islam kita gitu. Jadi podo karo puasanya orang Nasrani, hanya saja waktu itu perbedaannya di makannya, pola makannya. Waktu makannya pun juga berbeda. Nah, kita yang nyaman itu. Lah wong Islam dikasih sing enak, dikasih yang sangat mudah, tapi males puasa. Masih alasan saya itu pekerja keras, Pak. Jadi saya nggak ikut puasa. Padahal pekerja keras kan tiap hari puasa 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Itu loh. Nah, makanya ayo yang tidak melaksanakan puasa kemarin, yang sudah terlanjur bolong, lakukan puasa sekarang. Karena puasa kita itu relatif mudah. Relatif mudah. Iya. Dan relatif ya tidak sulit gitu. Karena makan maghrib, kemudian fajar masih makan, habis itu baru puasa, tidak makan sama sekali sampai maghrib kembali. Jadi nggak berapa jam, 13 jam. Nggak lama gitu. Nah, sebenarnya puasa itu kok diperintahkan ini kepada umat muslim itu, Ustaz. Kenapa? Maksudnya kenapa kok Allah memerintahkan? Apakah sebenarnya ada manfaatnya tuh buat diri kita lah, apalagi diperintahkannya itu 1 bulan dalam 12 bulan itu, dalam setahun itu loh. Maksudnya apa itu loh? Puasa Ramadan yang menjadi perintah ya untuk umat manusia, untuk umat muslim itu karena kalau tujuan ke Allahnya itu la'allakum tatakun. Supaya bertakwa. Kenapa? Karena kan di dalam puasa itu dia mengalami yang namanya lapar. Pasti lapar. Kalau ada yang ditanya, kamu puasa lapar enggak? Enggak, bohong, pasti lapar. Wong enggak sarapan sekali aja. Mungkin puasa beduk, Ustaz. Oh, puasa beduk ya. Sama kan tetap lapar, akhirnya makan gitu kan. Itu puasa magang berarti ya? Puasa makan. Itu adalah lapar, rasa lapar. Jadi karena ada rasa laparnya itulah kemudian dia menyadari berarti selama ini kita itu sudah nyaman, sudah enak. Begini rasanya kalau misalkan lapar kok nggak enak gitu loh. Jadi dia terus kemudian ada empati terhadap orang-orang yang mungkin tidak pernah makan enak, jarang makan enak. Oh berarti hikmahnya kayak gini termasuk salah satunya. Oh iya. Saya merasakan laparnya mereka yang nggak pernah makan rutin. Itu pas puasa. Jadi kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu tadi ya. Termasuk puasa itu juga membuat jasad kita, anggota tubuh kita yang dalam itu, seperti usus dan sebagainya itu sehat. Malah jadi sehat. Justru sehat karena gini, orang yang terlalu over makan itu kan jadi obesitas. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Kenapa? Karena ada cara untuk meliburkan organ-organ tubuh kita. Artinya enggak mencerna makanan itu ya. Ya ibaratnya libur lah setengah hari lumayan kan. Cuti. Lah kalau kita nggak pas puasa 1 jam ngemil. Oke. Lagi santai, kenapa sih bangunin kerja lagi kan gitu kan? Termasuk ini bagian dari ini Mas Aldi. Efisiensi makanan. Iya. Ya kan itu kan artinya kan kita diminta untuk tadi ya, tidak makan, tidak minum. Tapi kan ada makna lain Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa menjaga hawa nafsu kita. Itu kan penting juga. Artinya tadi Mas Aldi mengatakan bahwa ini adalah bagaimana jiwa kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya kan itu kan. Nah, bagaimana Ustadz kita bisa menjaga hawa nafsu di waktu puasa? Kan kadang juga ada HP, kita kerja ketemu orang lain, itu kan kadang terprovokasi dengan situasi Tat. Nah, nafsu ini nafsu apa dulu? Nafsu makan, nafsu-nafsu yang lain. Semuanya itu kan harus kita kontrol juga ya. Amarah, nah, pernah itu Allah menciptakan 2 makhluk. Ya sekarang ya namanya akal sama nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, itu Allah nanyai akal itu. Ya akal, man ana wa man anta kan gitu. Jadi untuk membedakan siapa saya, siapa kamu gitu kata Allah. Nah, akal jawab, ana abduka wa anta robbi. Saya itu hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itu akal. Ini akal. Okay. Kemudian Allah menanya satu tadi namanya nafsu, diciptakan nafsu itu. Nafsu jawab, ana anta. Saya, kamu. Jadi nggak mau tahu siapa engkau, entah itu siapa, nggak mau tahu. Ini kan pasti murka Allah. Dibakar itu sampai 40 tahun. Dibakar. Nafsunya dibakar. Setelah selesai dibakar, hukumannya selesai, ditanya sama Allah lagi.
Sekarang yang kedua saya tanya, man ana wa man anta? Jawabannya sama. Loh ini gimana toh? Setelah dibakar 40 tahun masih sama. Jawab bahwa Mm-mm. anak, anta gitu Anta ya. masih sama. Kemudian akhirnya dibakar kembali. Sama lagi. Wah lah kau ini. Terus akhirnya nggak dibakar, nggak diapain, tapi nggak dikasih makan. Setelah nggak dikasih makan, tiba-tiba dia tuh kayak nafsunya tuh kayak mau sekarat gitu kan. Ditanya sama Allah. Ya sekarang, man ana wa man anta? Nafsu itu menjawab, ana abduka wa anta Rabbi. Jadi gara-gara dia lapar gitu loh. Akhirnya dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan dia. Itu nafsu. Makanya nafsu-nafsu ya. Yang sekarang kita rasakan, kita nafsu apa itu? Nafsu main HP, game, nafsu itu bukan nafsu, tapi itu adalah kemauan. Dan bagaimana kalau misalkan dia tetap bersikeras untuk main HP daripada dia makan, lebih baik dia main HP, main game, daripada dia makan loh. Nah ini kita perbandingannya itu dulu. Nah kemudian kita sadar bahwa puasa pada prinsipnya adalah tidak sekedar lapar. Oke. Tidak sekedar lapar, tidak sekedar haus, tapi tidak mengindahkan hikmah atau manfaat daripada puasa itu. Makanya kan Rasulullah pernah juga mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Tidak sedikit banyak ya orang-orang yang hanya puasa saja tapi merasakan ini, merasakan lapar tok dan haus tok, tapi tidak ada pahalanya. Berarti Itu dia karena- itu dia nggak punya nggak berubah dari keadaan sebelumnya gitu ya. Ya, karena dia tidak berubah dari keadaan sebelumnya. Tadi kan nafsu itu kan ketika lapar ya nggak dikasih makan itu kan kemudian berubah kan jadi mengakui bahwa Allah itu Tuhan gitu loh. Ya, padahal gini, puasa Ramadan itu tujuan yang pertama adalah karena kewajiban, yang kedua latihan. Latihan menguji keimanan kita. Contoh begini, orang puasa itu karena pamrih, itu yang nanti akan menghilangkan pahalanya. Jadi dia hanya mendapatkan lapar dan juga hausnya saja. Tapi kalau misalnya dia itu tahu bahwa puasa itu adalah ini karena perintah Allah, kemudian saya diperintah itu untuk apa? Saya diperintahkan Allah itu untuk apa kan itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ingat itu ya. Maka dia puasa maksimal, Allah memperhatikan dia, ada teman dia puasa, nggak ada teman dia tetap puasa. Iya. Karena kan kalau puasa itu kan memang sulit ya Iya, mendeteksinya. kadang-kadang gini, orang, wah, ono konco nggak enak. Ya. Tapi begitu rano konco, wah, roti, sikat ya. sikat ya. Ini malam hari nggak apa-apa kita makan nanti. Sikat. Monggo tetap Oh ya, boleh silakan. Artinya kan itu puasa kan yang tahu tentang dia tuh puasa itu kan hanya Allah dan dirinya kan tadi ya. Betul. Karena itu kan puasa memang ibadah yang memang Allah rahasiakan gitu kan. Ya, berarti itu kan juga melatih ketulusan kita Mas Hanis. Karena kan orang puasa itu kan butuh ketulusan dan keikhlasan. Karena yaitu yang melihat itu cuma Allah gitu loh. Itu antara dia dengan Allah. Sebetulnya puasa itu untuk Allah. Makanya kalau ada orang demo bilang, demo anti makan, mogok makan. Itu tujuannya supaya demonya diterima. Karena Allah tidak pernah menolak puasanya seorang. Puasa itu tetap diterima, walaupun entah pahalanya ada atau enggak. Tapi puasanya diterima dulu. Atau mungkin nilainya berbeda tadi ya. Nilainya berbeda, kadarnya berbeda. Karena ngerasani mungkin atau. Ya, hibah itu termasuk. Walaupun di dalam hadis do'if ya, disebutkan melarinci itu. Ada hibah, namimah dan sebagainya. Itu membatalkan puasa. Itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena sanadnya do'if. Tetapi bolehlah kita ambil lah. Sekarang kalau misalkan kita puasa kok masih hibah, masih namimah, masih mencari kesalahan orang lain, kemudian membahas orang lain dan sebagainya. Ini bisa menjadi persoalan lagi bahwa puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mungkin itu nggak membatalkan secara Fikih enggak, secara puasa enggak, mungkin membatalkan secara batin mungkin Ustaz. Termasuk seperti itu. Syekh Nawawi ya. Itu di dalam kitab Majmu' di Syarhul Muhadzabnya. Bahwa puasa itu bisa sempurna kalau dia menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif. Omongan negatif. Termasuk pembicaraan yang tidak perlu atau yang akibatnya adalah memecah belah misalnya gitu. Ya termasuk itu. Ya, termasuk adu domba. Terus omong kasar. Itu akan menghilangkan kemuliaan puasa. Atau mungkin bisa Berkahnya mencederai pahala puasa tadi ya. Betul, sekaligus itu. Jadi kalau kemuliaan dan
keberkahan puasa hilang kan otomatis pahalanya pun juga akan terkikis gitu. Iya. Berarti ya yang dikatakan hanya dapat lapar dan haus saja itu ya. Iya, betul. Ini beliau menyampaikan di dalam majmu'nya itu. Jadi memang bahwa orang kalau tidak bisa menjaga ucapan-ucapannya dari perbuatan atau kata-kata yang tidak baik, maka dia akan mengakibatkan dirinya itu tidak diterima puasanya, kan gitu. Kalau secara ini ya, secara kasarnya begitu ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Ustaz, tentang puasa ini kan tadi disampaikan bahwa tujuannya adalah agar kita itu bisa bertakwa kan gitu. Betul. Nah, takwa kan kalau bahasa lainnya di khutbah Jumat atau itu kan meninggalkan larangan Allah kemudian melaksanakan perintah Allah kan itu. Betul, betul. Nah, kan puasa ini kan kadang juga kita nggak tahu kan yang larangan itu mana, yang perintah itu mana, apalagi kan puasa kan kadang tadi bisa tidak jujur kan. Iya. Nah, agar takwa itu benar-benar kita dapatkan, Tat, itu bagaimana kan tidak hanya lahiriah saja, tapi harus ada batinnya tadi, harus ada jiwa yang benar-benar puasa juga. Ya, jiwa yang benar-benar puasa, fisik dan jiwa. Jadi fisik kita, kemudian batin kita pun juga semuanya puasa. Kita mungkin tidak bisa lepas dari hiruk pikuk ya, lingkungan kita yang mungkin mempengaruhi kita ya. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan strategi bahwa kita punya lingkungan sendiri. Saya dengan lingkungan saya nggak sama. Oh, lingkungan saya ini orangnya nggak begitu rajin puasa, hanya mengajak kepada kezaliman, misalnya gitu. Apalagi di bulan Ramadan, malam-malam kok masih togel, misalnya. Saya menciptakan lingkungan sendiri, jangan sampai ikut togel. Mungkin kan begitu. mungkin diprovokasi kan. Ini kan malam nggak puasa nggak apa-apa, itu togel itu kan gitu mungkin dia Mas Aldi ya. Ya. Pacaran malam nggak apa-apa. Ya kan soalnya udah buka puasa. Ya, kan sudah buka puasa. Malah nasi ngomong poso itu sholatnya pinter ludok. Ya bener memang saya. Iya toh? Oh iya. Cuma subuh dua rasa. Ya itulah. Iya. Daripada nggak sholat katanya gitu. Tapi kalau pas maghrib sama isya kan sudah buka. Nah, jadi nggak puasa lagi. Jadi memang untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, jauh hari sebelum puasa kita sudah menata. Kita menjauhi larangan Allah, kita melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan Allah. Itu adalah paling kecil dari kategori orang bertakwa, paling kecil. Walaupun itu tidak hanya siang saja tadi ya, malam juga sama kan. Kadang malam ada juga. Mas Aldi, siang itu puasa sudah sungguh-sungguh itu, maghrib balas dendam Mas Aldi. Sampai malam sampai sahur balas dendam itu nggak habis-habis itu. Nah itu kan juga gini Ustaz, kan ketika puasa itu ya, kan tadi mungkin membahas tentang syukur, karena kita kan jadi punya empati kan. Betul. Kan mungkin kita jadi ingat karena ketika puasa itu Mas Anis, air putih yang biasa kita minum itu jadi istimewa gitu Ustaz. Sangat kan istimewa, iya. Jadi kita bersyukur nggak terlalu banyak jadi makanan-makanan mewah itu gitu. ada manis-manisnya itu. Aduh ini iklan ini. Misalnya kayak putih, gitu. Ya bahkan air putih aja yang biasanya kita singkirkan sangat diidolakan di dalam Ramadan, di pas waktu kita puasa. Kenapa? Ya karena kita mau minum itu loh, mau minum. Ada lagi Tat, yang sangat dirindukan Tat. Apa itu? Adzan maghrib. Kan biasanya dulu biasa kan aja itu kan ya. Sekarang itu ditunggu-tunggu sama orang yang puasa itu. Ya itulah hikmahnya salah satunya biar kita suka dengar suara adzan, terutama adzan maghrib. Mungkin jadi kita kayak bersyukur terhadap nikmat-nikmat kecil tadi ya Ustaz. Ya, betul. Kayak minum air putih atau apa kan yang mungkin sebenarnya yang air putih itu biasa diminum sama orang-orang yang gampangnya ekonominya rendah gitu. Kan cuman bisa minum air putih. Kalau kopi atau teh itu kan kadang kan seperti orang kopi jarang ini ya. Kita setiap malam kan ngopi Mas Aldi. Ya, kita minum dulu kopinya. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Aldi kok nggak ngopi ini? Ngopi nggak? Oh itu tuh kopi ya? Iya. Bismillah. Oke. Pura-puranya kopi aja. Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah. gimana? Kental gak kopinya? Ya lumayan kental ini. Agak pahit sedikit. Ini kopi beneran loh teman-teman. Atau penonton nggak properti ini ya. Nah Ustadz, tentang puasa itu kan ada kaitannya dengan bagaimana membangun kesadaran diri. Ya. Kita sadar betul bahwa kita itu hamba. Hamba yang memang harus mau mengabdi dengan Tuhannya, dengan Tuhan itu kan. Iya, betul. Nah itu kan bagaimana Tat? Biar kita bisa terbangun kesadaran diri kita, kemudian kita benar-benar pasrah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat ini, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat itu ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kita itu dekat dengan Allah.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah akan menjawab semua yang kita minta gitu, karena saking dekatnya. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi kan gitu. Nah, dari situ kita sadar diri bahwa Allah menjadikan kita sebagai hamba. Tidak mungkin kita diciptakan kecuali untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Kok bisa? Jin kok bisa masuk juga? Padahal kita nggak pernah ketemu. Enggak, jenengan pernah? Ya mungkin ya. yang pakai celana juga banyak. Celana jin. Ya karena memang ada sejarahnya jin masuk Islam gitu kan. Artinya jin juga ada yang Islam gitu ya. Ada. Kalau pernah lihat film Tapi Aladdin. wajib puasa nggak tadi itu jin? Wajib. Oh tetap wajib ya. Ya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah puasa kan masuk kategori wajib ibadah. Makanya ada yang mengatakan waktu puasa itu jin setan di penjara. Bukan jin setan. Oh, setannya. Oh, Setannya. beda sama jin itu ya. Ada. Jinnya juga puasa. Tapi itu nyatanya juga malah yang jadi setan itu yang berpuasa itu. Jadi setan nggak harus dalam wujud yang gaib ya? Iya. Yang nampak juga bisa jadi setan. Karena minal jin nanti wanas. Jadi dari golongan jin artinya dari golongan yang tak terlihat, wanas dan golongan manusia. Ternyata kita bisa menjadi setan kalau tidak memposisikan kita sebagai hamba Allah yang benar di dalam ketika melaksanakan puasa. Gitu. Jadi ciri-ciri hamba Allah itu kan beribadah ya tadi ya. Betul. Kalau puasa termasuk bagian dari ibadah. Orang yang tidak beribadah berarti tidak hamba Allah, tadi setan mungkin ya. Akan kembali ke ya, makanya kalau yang nggak puasa itu berarti setan. Ya ini Ramadan soalnya. Soalnya Ramadan. Jadi Ramadan itu wajib puasa semua. Yang muslim, yang sudah balik, yang sudah mukallaf. Kalau ada yang melihat seorang dewasa tapi Islam kok tidak berpuasa, berarti dia perlu dikasih pendekatan. Artinya paling tidak kita ngomong, Pak ini Ramadan, Bapak puasa tidak gitu kan. Mungkin ini Tat. Ya. Itu tidak berakal mungkin Tat. Oh nggak berakal ya? Kan termasuk kan syaratnya kan harus berakal. Oh berakal. Oh iya, mungkin karena nggak berakal ya. Mungkin karena dia nggak menggunakan akal pikirannya. Kalau tidak berakal kayak coba kalau disuruh puasa seperti orang Nasrani, coba. Ya, orang kuat, ya. Pasti tidak kuat. Wong kita aja masih dikasih dispensasi, makan minum sepuasmu sampai fajar menyingsing. Setelah itu, ayo puasa lagi, kan gitu. Kan enak itu. Jadi ada waktu-waktu yang dimana Allah juga kasih keleluasan buat kita. Atau mungkin gini tadi atau Mas Aldi ya, tentang kesadaran diri kan berarti kan kita melepaskan diri tentang keakuan bahwa yang maha segalanya itu kan Allah. Kita nggak berhak untuk mengambil posisinya Allah kan. Tapi kan kadang kita hari ini kan begitu Mas Aldi. Gimana Mas Aldi? Mau apa-apa harus diambilkan. Harus perintah sana sini kalau misalkan jadi pejabat atau jadi atasan. Itu kan jadi kayak semacam kita kok raja atau pemimpin yang tadi keakuannya tinggi itu kan. Nah ini puasa kan dalam rangka. Ustadz tersinggung soalnya kalau pas pengajian diambilin. Gitu. Dan itu kan beda lagi. Masuk mikir seleket terus aku tajuk kopi ya. Tapi kan itu ya. dalam konteks lain Tat. Kan beda. puasa kita kan harus menyadari diri bahwa kita itu sebagai hamba yang benar-benar itu kita harus totalitas beribadah kan gitu. Jangan sampai gara-gara puasa kita itu tetap sama, keakuannya tinggi sehingga jadi menghilangkan pahala puasa kita itu. Nah, betul. Jadi itu karena kita punya sifat yang asli dari sana, itu adalah sombong. Oh, dari sana itu sudah ada sombong? Iya, manusia itu kan punya sifat sombong karena ada nafsu itu tadi. Nah, tinggal bagaimana sifat kita itu bisa kita hilangkan. Apakah bisa tadi itu hilang? Ya bisa, cuman sedikit. Oh. Karena manusia itu ya nak cara orang bilang rodok kemelinti aslinya. Kemelinti itu apa tuh? Ya rodok kemaki gitu. Kemaki itu kemaki itu sombong ya. lah gamane. Takabur. Padahal yang boleh sombong hanya Allah. Ya. Tapi sifat itu kita ada tapi kita jangan dipakai gitu loh. Iya. Baju kita punya banyak baju di rumah, kan nggak semua boleh kita pakai. Ada yang kita pakai, ada yang besok, ada yang besok aja lah atau tidak usah sama sekali ya gitu. Nah, itu artinya biar kita tidak sombong Mas Aldi. Iya. Nah, Mas Aldi karena ini masih banyak yang perlu kita bahas, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Oke. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak
sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid Ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Ustadz Icul dan Mas Aldi. Ustadz membahas tentang puasa itu kan ya. Tadi kan sudah dibahas bahwa puasa itu untuk memperbaiki diri, tidak hanya lahiriah tapi juga batiniah, jiwa kita diperbaiki. Tapi juga ada, itu kan puasa itu juga harus ada kepekaan sosial. Jadi kita juga baik secara individu, kita juga secara sosial kan gitu kan. Ya, betul. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas itu. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki kepekaan sosial di waktu puasa, Ustaz? Monggo. Ya. Yang pertama, kalau kita paham tentang hadis Nabi ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita ngerti bahwa setiap puasa itu membangkitkan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Pertama itu. Kemudian, karena kita punya rencana untuk takorup, beribadah kepada Allah, maka hubungan kita kepada Allah itu menonjol. Sangat menonjol. Dan hampir semua yang berpuasa Ramadan, itu kedekatan dengan Allah tuh meningkat drastis, yang awalnya 20% menjadi 80%. Kalau kita hitung ya. Kenapa? Saya melihat dari real yang ada taraweh penuh, ya kan? Takorup, kemudian subuh penuh. Kenapa? Habis sahur langsung jamaah. Jam 12 malam pada itu, tapi ini pada tahajud mulai. Kalau belum tahajud paling tidak melu jaga orang tadarusan, gitu kan? Jadi anak kecil itu tabuhan keliling kampung. Nah, anak-anak kecil juga diajari untuk nggugah bendo tangi kabeh gitu, biar pada bangun. Nah, ini adalah tingkat kedekatan dengan Allah itu meningkat drastis. Betul, tapi, sebentar. Tapi ketika kita menuju ke kedekatan dengan hablum minan nas, ini kadang-kadang kita masih tanda tanya. Tanda tanya gini, puasa itu sebatas saya lapar, kemudian saya memenuhi kebutuhan saya. Ya, saya beli makan untuk saya, tetapi kadang lupa dengan kanan kiri kita, sekitar kita. Mereka itu puasa enggak? Kita enggak pernah menanyai. Nah, puasa itu kan kita lapar, kita tahu, oh berarti nak lapar tuh rasanya kayak gini. Ya wes, berarti saya harus membantu orang-orang yang lapar, ngasih sedekah, ya secukupnya. Karena puasa itu kalau ditambahi dengan sedekah kan puasanya itu tambah hidup gitu. Lah uang kita kan nggak dipakai untuk apa-apa, pakai untuk mereka, dikasih belikan baju. Lo belum lebaran nggak apa-apa, biar dipakai untuk melaksanakan ibadah. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu tujuannya untuk ibadah. Malah lebih manfaat ya. Malah ibadah. Manfaat, bukan apalagi gini. Ramadan ya. Ya, bukan malah kita belikan sesuatu sing orang marake dadak ning Gusti Allah. Nah, puasa Ramadan itu adalah momentum untuk itu. Sementara kita itu sudah jelas bahwa puasa ini wajib,
lingkungan kita semuanya berpuasa, takarub kepada Allah sudah jangan dipertanyakan kembali, karena memang ada peningkatan yang luar biasa. Tapi gantian kita juga meningkatkan hubungan terbaik kepada sesama muslim. Karena al-muslimu akhul muslim. Kalbunyan yashuddu ba'du ba'du. Jadi seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau misalkan kita lihat kanan kiri kita masih loyo dan sebagainya, ya kita juga pasti loyo. Atau kalau harusnya gini, gitu. Ustadz atau Mas Aldi, Ya. siang-siang kan tadi ya ada kepekaan sosial, ada tetangga kita yang loyo, Dikasih makan. dikasih makan itu kan jadi gimana tadi Ustadz? Ya kalau misalkan kita tanya dulu, Anda puasa enggak? Jangankan puasa Pak, sahur aja nggak pernah gini. Makan pagi nggak pernah, sahur aja nggak ada yang masakin. Yaudah gini aja, besok saya akan kasih sahur keliling gitu kan. Kan gitu. Rumah jenengan mana? Di sebelah sini. Yaudah nanti tak kirimi, kan enak. Wah teori banget Pak Ustadz. Iya jelas ini teori ya. Yang praktekan jenengan nanti. Tapi memang kalau di Risma JT kan juga ada sahur on the road tuh, Oh Pak. iya, Jadi itu kita ada. bagi-bagi makan sahur. Ya walaupun Udah jalan belum tadi? belum. Kan ini kan belum waktunya kan. Biasanya itu di pertengahan atau di Pertengahan akhir. tanggal 15. Karena itu ya memang kalau setiap hari memang nggak bisa. Karena kalau setiap hari kan di Masjid Agung itu kan lebih ke buka bersama kan, Pak. Kalau makanya sahur tadi- itu memang masih jarang kayak Mas Aris ya? Makanya tadi kan saya katakan sesuai dengan hadis Nabi, kalbunyan yang syuddu ba'du ba'du. Jadi kalau melihat kanan kiri kita nggak puasa, jangan salahkan mereka dulu. Jangan-jangan kita ada andil kesalahan di situ Kesalahan juga di ya? situ. Ada Kenapa? hak kita, harta kita, tapi kita nggak tasarrufkan itu kan, kita Iya. nggak dibagikan itu kan. Karena Atau mungkin tadi Mas kita nggak punya kepedulian tuh sama teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang nggak puasa. Kadang kan kita itu kita punya ilmunya nih, kita kan udah ngopi nih, tapi kita nggak gampangnya apa ya? nggak nyenggol mereka. mengajarkan lah Nah, Iya, iya. gitu. Kita Sehingga mencontohkan ya. tetangga kita yang nggak tahu tentang puasa, nggak puasa gitu kan Mas Aldi ya. Paling nggak kan di share link, share link ngopi ini, Iya, iya, iya. ya suruh nonton gitu. Jadi kepekaan sosial itu penting tadi ya. penting sekali. Apalagi bulan puasa kan itu dilipat gandakan pahalanya. Betul. Orang berbagi takjil ada itu setiap sore itu. Kemudian tadi ada yang berbagi pakaian baru Ya, dan pakaian sebagainya itu kan. nggak harus baru. Oh, nggak harus baru. Pakaian yang kita punya yang masih bagus yang sudah nggak dipakai. Mas Aldi kan banyak pakaian yang udah nggak muat. Nah itu nanti dibagikan aja. Iya, iya, iya. Contoh. Terus kemudian mereka-mereka yang tidak melaksanakan puasa kemungkinan karena kurang sentuhan dari kita yang tadi kita sampaikan. Nah kita punya andil ke situ. Karena amal ibadah kita akan ditambahkan, sedekah kita akan dilipatkan dengan walaupun mereka nggak minta loh Mas. Walaupun mereka nggak minta. Mosok jujuk, Mas Aldi tolong. Saya minta baju kan nggak. Tapi kita kasih sendiri yang kita tahu kondisinya. Artinya kita Bajunya harus itu, peka ya. Nah, kenapa? Karena wafi amwalihim hakun lisaili wal mahrumi. Jadi setiap harta yang kita miliki itu ada hak mereka. Jelas itu ayat Quran. Kita harus kasihan nih. Minta kasih buat jenengan. Ini baju saya mohon maaf tapi masih bagus tak cucikan. Oh gitu kan. Nah, terus kemudian makannya kurang. Wah, kita nggak mampu sendiri. Kita nggak bisa memberikan makanan banyak. Kita bisa jadi panitia. Ya kan? Ya mungkin kayak tadi di remaja masjid atau Macam-macam di masjid, kampung organisasi masing-masing. apa gitu. Ya, bisa. Dalam rangka atau melihat mereka kita data, lalu kita samperin, lalu kita sampaikan untuk berikutnya bisa biar mereka bisa melaksanakan puasa dengan baik gitu. Iya, iya. Jadi tentang kepekaan sosial itu penting, tapi Penting. juga jangan sampai kita lalai terhadap diri sendiri. Iya. Lah kalau itu pasti. Makanya kita harus lihat dulu kita sudah siap belum ya ketika melaksanakan puasa ini sudah dalam kondisi prima baru kemudian kita berikan kepada yang lainnya. Karena kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang persiapan Ramadan juga nih Mas Anis. Entah itu persiapan apa, harta, terus fisik dan lain sebagainya itu loh kan. Mungkin itu kalau teman-teman kita ya mungkin tadi belum bisa puasa tadi lah. Entah karena pekerjaan atau apa itu. Ya. Mungkin kita ajarkan lah sedikit ilmunya atau mungkin tadi dengan cara berbagi itu kan biar mereka itu juga sadar itu loh. Terkait bahwa puasa itu penting juga gitu. Betul. Kadang kan orang nggak puasa itu alasannya macam-macam Ustadz. Ada juga yang alasannya itu aku kerjanya berat. Nah kalau yang seperti itu biasanya gimana Ustadz? Kalau kayak gitu. Ada peluang untuk bisa mengganti fidyah, tetapi hanya pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau misalkan driver kan supir bis nyetir misalkan itu atau apa, kalau- itu insya Allah bisa puasa, nggak berat banget. Yang berat kategori berat seperti apa, Tat? Supir truk Super truk. itu malah susah itu.
naik turun gitu, kemudian dia mobilnya juga nggak terlalu cepat, tapi capeknya luar biasa. Dan ini gimana, boleh nggak masuk kategori itu? Dimasukkan saja, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya hemat saya ya, kalau misalkan untuk biar menjadi mukmin yang betul-betul gitu kan, apalagi untuk mencapai derajat takwa itu kan harus melalui puasa, cuti aja. Oh iya. Kerjaan yang ringan. Jadi khusus Ramadan, nyopirnya saya berhenti, saya fokus Tapi di kalau nggak ada puasa. pilihan lain, artinya kan hanya itu aja yang dia bisa kerja itu. Nah, kita cari dulu sebelum Ramadan, gitu kan. Kira-kira apa jual beli online atau apa, atau warungan, atau istrinya yang membackup, atau tabungan. Dia sebelumnya sudah bekerja keras. Jadi saving dulu ya. Nah, tabungannya disiapkan, di-saving dulu, baru kemudian pas Ramadan khusus saya biar bisa puasa. Karena biar nggak ada alasan. Sopir itu berat, gitu kan. Terus kemudian Tukang bangunan misalnya. tukang bangunan juga sama berat. Lah, apakah Ramadan harus libur? Sebentar, kita lihat dulu. Kerja malam bisa loh, ya nggak sih? Nah, coba dibedakan. Ini bulan khusus, ini bulan istimewa. Ada anak muda yang nggak puasa minta diringankan untuk bayar fidyah, nggak bisa. Fidyah itu untuk orang sepuh kok. Ya, artinya orang Dipaksa yang puasa juga nggak benar-benar bisa. nggak bisa Iya. kuat puasa tuh ya. Kalau pekerjaan kan kadang bisa dialihkan waktunya. Ya, artinya bisa disiasati tadi ya. Betul. Jadi kalau misalkan kerja malam bisa, ya malam aja. Siangnya nggak usah. Loh Pak, yang punya rumah nggak mau dibangun malam gitu. Tapi gini Mas Aldi, kan nggak ada ceritanya atau berita tentang orang yang puasa kemudian meninggal, nggak ada. Ya kan? Nggak Artinya ada. kan itu kan mungkin jangan sampai kita jadi alasan kita sibuk kerja tapi terus meninggalkan puasa itu kan Ya, jangan. yang meninggal dunia bukan karena puasa, tapi karena kelaparan. Beda loh kelaparan sama Iya, iya. puasa. Puasa makanan teratur loh, sehari 2 kali loh. Sahur, kemudian buka. Itu kan rutin dan malah Cuman sehat. beda waktu saja itu. Iya, kita malah sehat, beda waktu. Tetapi kalau misalnya kelaparan, itu kan nyaris tak pernah makan. Jadi mungkin dia 1 minggu full nggak makan. Meninggal dunia, ya itu kan resiko karena kelaparan tadi. Mungkin bedanya gini Mas, Pak Ustadz. Jadi lapar sama kelaparan itu beda. Beda. Kalau puasa itu memang lapar, tapi Memang. nggak sampai kelaparan gitu. Ya. Kan artinya jangan sampai gara-gara kita tadi loh sibuk kerja Nah. kemudian kerja keras sehingga meninggalkan kewajiban seorang muslim untuk berpuasa itu kan. Nah, Padahal kewajiban ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan kewajiban yang kedua. Pekerjaan itu wajib. Tapi jika ada yang lebih wajib, kita dahulukan yang lebih wajib. Yaitu misalkan ini puasa. Ya udah puasa. Yang pekerjaan lainnya tetap wajib kita laksanakan semampu kita. Nah, sekarang gini Tat. Ya. Kan tadi kan dengan menyampaikan memberikan saran kepada kita untuk kalau bisa itu saving dana. Biar nanti puasa itu kita bisa cuti atau bisa ini. Kalau misalkan nih malah kebalikannya ini, orang puasa itu tidur saja dari habis subuh, kemudian dur bangun untuk sholat, terus tidur turun lagi, meneh. sampai asar. Itu gimana tuh kayak gitu Tat? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Lemes nanti. Walaupun naumu shaim ibadah bener, tapi kan tujuannya kan karena ada korina waktu itu kan. Loh, kenapa kok tidur dibilang ibadah Rasulullah? Lah daripada itu yang menggibahi temennya gitu loh. Ada Jadi perbandingannya. ada perbandingannya. Bukan berarti terus kemudian tidur saja. Kan ibadah, bukan itu. Tapi justru puasa itu menambah produktivitas kita seharusnya. Pertama, karena takorup ya, baca Quran yang banyak. Biasanya nggak pernah baca Quran. Tapi puasa Ramadan baca Quran. Daripada tidur. Daripada tidur. Kalaupun nggak bisa baca Quran, jaga yang baca Quran. Minimal snacknya. Kan ada tuh snack di luar itu. Iya. Kalau baca tadarusan, snacknya banyak. Yang nggak bisa baca Quran lancar, jaga yang baca Quran sambil makan snack. Kan gitu tuh. Kan Atau enak. kita mungkin tadi membagi atau membelikan makanan kepada yang tadarus itu ya. Ya. Berbagi makanan. Kalau nggak punya modal juga, nungguin situ pasti kenyang gitu kan. Alasannya saya lagi itu kan ingin kalau malam ngawal. Tat. Kalau siang dulu Tat. Kan Oh, kadang kalau orang siang. tuh punya alasan untuk daripada tadi kegiatan gibah macam-macam mending tidur itu loh. Nah, tidurnya itu pas di luar jam kerja. Contoh duhur ya. Duhur itu silakan tidur. Tapi setelah itu bangun kerja lagi. Entah itu kalau yang bagian media itu pasti kan editing terus itu. Lapar ya lapar, mau biasanya haus. Lupa kadang minum loh, kok puasa kok minum. Tapi kalau Mas Aldi itu gini, kalau lapar malah jadi ini produktif. Nah, betul. Jadi pikirannya itu terpancar itu ya. Jadi memang puasa itu justru menambah produktivitas sebetulnya. Soalnya kalau makan itu biasanya ngantuk Mas Anis. Bener. Bener. Jadi kalau ada kayak perut kruk, wah jadi melek ya, jadi nggak bisa tidur. Karena dulu pernah toh, salah satu sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab waktu
beliau menjadi khalifah, Iya. itu kan pas waktu keliling jalan-jalan itu kan ada keluarga yang si anak itu nangis terus, nggak bisa tidur malam hari nangis, ternyata nggak pernah makan. Dicek, oh nggak ada makanan apa-apa. Akhirnya Umar bin Khattab tanya, ini sudah pernah ada makanan ke sini? Belum pernah. Khalifahnya nggak tahu diri gitu kan. Padahal beliau sendiri di situ. Oh, lah terus tapi dia nggak bilang saya khalifah, nggak. Dia cukup pengen tahu, pengen menyelami apa sih menjadi masalah di sosialnya kan. Akhirnya beliau pulang bawa sekarung apa? Gandum diberikan kepada si ibu itu. Terima kasih. Dan nggak pernah menjelaskan kalau saya adalah Umar kan gitu. Nah, yang saya ambil di sini tuh anaknya itu nggak bisa tidur. Artinya apa? Kalau puasa kok lapar, kan justru malah orang kakean turu gitu loh. Justru saya mau curiga ini yang suka tidur tuh jangan-jangan memang apa ini? mungkin dia mau puasa atau enggak emang kebiasaannya tidur. Itu hobinya tidur pada dia. Ya, tadi tentang tadarus nih, Pak Ustadz. Kan ada anjuran juga puasa kita kan tadarus. Nah, tadarus itu kan kita sering memahaminya itu cuman membaca Al-Qur'an. Dengan membaca cepet atau kadang kan satu hari 1 juz gitu kan. Kan ada yang gitu kan atau malah lebih berjuz-juz kan. Sebenarnya itu tadarus sendiri apakah seperti itu Ustadz? Gimana kalau misalnya saya punya opsi nih tadarus itu ya mungkin nggak terlalu banyak lah, nggak sampai 1 juz, mungkin 10 ayat, tapi saya memahami, menyelami makna dan ilmunya di situ. Kalau seperti itu gimana? Ada perhitungannya. 1 huruf 10 kebaikan. Semakin dia banyak membaca Quran, maka semakin banyak pahala dari sisi membaca. Dari sisi membaca. Okay. Mungkin yang hanya menganalisis, mempelajari tafsirnya. Ya, tafsir. Itu dia mendapatkan pahala ilmunya. Sementara pahala bacaannya itu ya dihitung berapa huruf yang dia baca, kan gitu. Jadi Allah menghitung pahala itu tidak pernah terlewatkan. Semuanya itu terukur rapi dan pasti datanya adalah valid. Sehingga gini, kalau kita bilang yang belum bisa membaca Quran lancar, gitu, nggak usah banyak-banyak. Terbata-bata pun dapat pahala, walaupun tidak banyak. Yang membaca dengan lancar boleh sebanyak-banyaknya. Bahkan Imam Syafi'i coba berapa kali? 60 kali. Dalam sehari? Dalam Ramadan. Oh, artinya khatam Quran. Khatam itu. Quran. Bahkan ada yang mengatakan sehari ya, Dona. 30 artinya hari. kan ini Mas Aldi, kan aji mumpung bulan Ramadan kan. Kejar target. Pahalanya itu kan dilipat gandakan, sehingga kita sebagai orang Islam itu kan berbondong-bondong untuk mencari pahala. Betul. Ada yang tadarus, ada yang masing-masing ya. Pernah sholat sunnah. Jadi pernah sholat duha. Habis subuh sholat sunnah. Itu kan nggak boleh. Kan tahu ya, nggak boleh. Tapi karena dia nggak pernah melakukan, demi pahala keliru. Karena nggak pernah ikut ini jamaah subuh. Oh iya betul. Itu kan momentum Mas Adi, biar kita itu bisa ya minimal dapat pahala atau tadi untuk save pahala di bulan Ramadan kan. Iya. Walaupun nanti setelah Ramadan mungkin kembali lagi ke kalau Ramadan mode langit, kalau setelah Ramadan mode bumi gitu kan. Kalau bisa jangan ya, jangan. Jadi Ramadan itu adalah bekal untuk hari-hari selanjutnya. Makanya Idul Fitri atau nanti pas waktu sudah fitrah suci, kembali suci, itulah kemudian jangan diambil satu lagi. Maksudnya jangan ambil masalah lagi gitu loh, kalau bisa. Tapi kan tidak mungkin ya. Hanya saja gini, semangat Ramadan itu masih tetap kita bawa sampai di bulan Syawal. Karena peningkatan kan Syawal gitu. Kemudian juga bulan-bulan berikutnya. Nah kalau misalkan tadarusan memang opsi pahala yang paling menjanjikan itu Quran, baca Quran. Kenapa? Karena pertama, Al-Quran ini hampir setiap masjid membaca. Yang kedua, Al-Quran ini adalah diturunkan pas bulan Ramadan. Jadi mereka itu sangat mencintai Quran tuh ya pas Ramadan kadang. Kan sampai di musola masjid kan setiap habis tarawih itu kan ada tadarus sampai ada pengarasnya kan itu kan. Bahkan sampai jam 11 malam masih diputar. Putarnya itu MP3 atau suara asli ya. Suara asli. Aku terus gini, saya gini. Ini biasanya kalau nggak Ramadan nggak sesemangat ini. Tapi kenapa kok ini sesemangat ini? Karena biar didengar orang kan. Walaupun sedikit ada rotok pamer ya. Paling tidak kan ada motivasi, apalagi suaranya bagus. Tapi biasanya suara bagus malah enggak pegang mic kok. Tapi kalau jam 11 malam apakah itu nggak ganggu istirahat orang? Nyatanya mengganggu. Tetap mengganggu tapi dia pede gitu loh, walaupun jelek suaranya. Contoh ya, ini di kampung-kampung mungkin ada seperti itu. Contoh di kampungnya jenengan. Ada ya itu. Kalau nyekel mic seneng gitu, padahal bacaannya nggak tahu godol-gadol. Ya itulah risikonya.
Kenapa? Karena motivasinya untuk mendapatkan pahala tadi. Nah, Kita ambil semangatnya. Kalau mungkin. misalkan tombol hati jelas itu. Yang pertama Quran sama maknanya kan itu. Iya. Jadi apa bisa gini baca Quran terus kemudian baca terjemahnya? Silahkan bisa. Cuman kan itu kalau misalkan kita bareng-bareng di masjid baca Quran, gantian ini saya tak istirahat baca tafsirnya, lanjut kan gitu bisa, tetap bisa. Tapi kan itu masih jarang Ustaz. Masih jarang sih ya. Kan yang mafhum yang apa namanya terjadi di kita kan baca kalimatnya saja, nggak ada maknanya itu loh. Betul. Karena kalau di Masjid Abu sendiri kan juga ada ngaji-ngajinya juga kan. Maksudnya ngaji kitab. Ada kitabnya. Itu kan juga kan membahas tentang Al-Qur'an juga. Terus yang menjelang berbuka itu kan juga ada nanti Betul. Talkshow Ramadan itu kan juga membahas tentang keilmuan Islam juga kan. Mungkin Atau itu kan juga mungkin bisa ini Mas Aldi, ini mungkin bagi para pemirsa ya, dimanapun berada, kalau misalkan kok rumahnya jauh, Iya. ya bisa ke MAJT, kan bisa pantengin terus YouTube kita ya. Betul. Benar. Di MAJT TV itu kan nanti setiap hari ada program yang bagus itu kan ya. Ada ngaji kita. Subscribe dulu nanti pasti ada pemberitahuan. Termasuk ngopi ini Ustaz. Subscribe dulu. Nah, juga ada kultum nanti juga kan yang terbaru kan. Iya. Nanti Ustadz Ijul juga ada di situ. Ya. Itu bagian dari kita bagaimana bisa memuliakan bulan Ramadan atau meramaikan, mensiarkan bulan Ramadan lewat konten-konten yang baik gitu kan Ustaz ya. Iya betul. Jadi siapapun boleh mengevlog ya, bikin konten-konten kreatif tentang Ramadan, mau jalan ngabuburit atau gimana terserah ya. Tapi jelas jangan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Nah Ustaz, Jangan ya. tentang tadi ya dunia sosial Mas Aldi ya. Ya. Kan juga tidak familiar kan, misalkan puasa itu kan ada ngabuburit Iya. atau ada bukber, Iya. buka bersama. Tapi kadang lalai juga terhadap tanggung jawab sebagai seorang Islam apa itu sholat maghrib kan. Nah, ini gimana Ustaz? Pengen individual juga baik, sosial juga baik, tapi yang satu tertinggal. Gimana Ustaz? Ya bukber diadakan misalkan ada acara-acara ya pasti sebelum maghrib ya. Jadi jam 5, jam 4 kumpul, nanti ternyata prakteknya jam 5 baru kumpul. Kemudian setelah kumpul-kumpul baru ngomong sebentar, sudah maghrib. Waktu buka kebablasan, makannya enak, ada yang nyanyi, ada karaoke malah kadang-kadang ya. Loh, ini kok belum pada sholat maghrib? Sudah isya. Akhirnya belum sholat maghrib, sholat isya juga belum pulang, nggak taraweh juga. Taraweh kan nggak wajib, betul. Ketiduran. Nggak wajib, tapi kan itu nilai lebih atau value-nya Ramadan salah satunya adalah taraweh di mana di hari lainnya nggak ada. Kalau orang mengatakan rodok nyepelek kita taraweh kan Rasulullah aja kadang berangkat kadang enggak. Iya, biar ini bukan dikatakan wajib, tapi ini sekedar sunnah. Tapi jangan disepelekan. Taraweh itu pahalanya kan banyak. Misalkan, wah saya nggak usah taraweh, nggak wajib kok. Taraweh pesantren ambek terakhir. Nanti jadinya pertama dan terakhir Ramadan loh, bahaya loh. Kan gitu. Jadi jangan menyepelekan itu. Value-nya Ramadan itu tarawih. Qiyam di malam hari. Termasuk yang tadi di awal saya katakan tentang bagaimana kita itu bisa mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Maka di malam harinya ditambahi dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu nggak harus 15 hari terakhir atau di 10 hari terakhir, tidak hanya itu. Sekarang pun bisa. Mulai dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan ini sudah hari keberapa? Ketiga atau ya itu kan sudah boleh itu. Nggak masalah keempat ini. Jadi tidak harus kita sampai jam baru hari ke-10, ke-12 atau ke-15 atau ke-20. Tidak harus begitu. Memang afdolnya untuk mengejar Lailatul Qadar kan itu Ramadan kan tetap arahnya di situ. Dapatnya di 10 hari terakhir kan. Bahkan ada bocorannya kan, termasuk Imam Ghazali juga ngasih bocoran tuh. Di malam ganjil. Saya punya bocoran untuk tahun ini saya tahu. Tahu dari mana? Dari Imam Ghazali yang ngalami kan itu. Kita percaya sama yang sudah sering toh. Dan percaya sama yang nggak pernah menemui, maksudnya kita percaya gitu. Kalau Laila saja pernah menemui. Laila Majnun. Laila teman saya kayaknya. Ya itu kan sering temuan ya. Tapi kalau Lailatul Qadar ya ini yang jadi. Ya. Tapi ada loh misteri, ya? seorang wanita namanya Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Nggak tahu dia. Mungkin lahirnya pas Lailatul Qadar itu. Itu yang jadi suaminya ketemu Lailatul Qadar. Nuzulul. Nah termasuk juga tadi ya, artinya kita jangan sampai lalai terhadap tanggung jawab individu. Misalkan sholat maghrib, walaupun lagi bukber ya, buka bersama, kemudian sholat isya sampai taraweh. Kan termasuk ibadah yang dianjurkan di Ramadan sholat taraweh. Ya. Bahkan ini Mas Aldi,
sholat sunnah itu yang disunahkan berjamaah itu sholat tarawih. Kan begitu ya? Iya, betul. Jadi misalkan kok Pak saya nanti sholat tarawih Sendiri. di rumah. Nah, Lalu kurang itu malah afdal. berjamaah. Kan Kurang gitu. afdal. Jadi jangan sampai melupakan kewajiban yang utama. Kalau kita membasuh tangan kita, wudhu, itu kan sampai siku ini kan. Kalau Imam Syafi'i loh. Kan ada juga yang sampai sini saja. Iya. Sampai sini. Tapi ini jangan sampai lupa ke basuh. Ini kan pasti kena ini. Iya. Kalau kita sebelum siku pasti sikunya nggak kena. Tapi kalau kita paskan siku kira-kira urung mesti semuanya kena. Akhirnya kita lebihkan sedikit. Jadi dari tangan sini atas, kemudian sini. Jangan gini dulu terus baru sini. Karena kan ini yang awal nih. Set, sampai sini, Iya. bisa awal sini. Nah, sama seperti ketika kita melaksanakan puasa. Tapi ada kewajiban satu yang lebih utama. Jangan sampai kita tinggalkan. Lebih baik ya kalau buka bersama ini. Bagi para penggemar buka bersama, alumni, atau alumni apa, Bukber reuni, club lah ya. dan sebagainya itu, silahkan ketika pas adzan maghrib minum atau kudapan atau makan yang Snack ringan-ringan rumah ya. saja. Snack. Setelah itu, ayo sholat berjamaah maghrib. Tapi kan mungkin nggak memungkinkan kalau ketika di tempat makan. Nah, Rame mungkin. kan sudah kita booking. Iya. Bisa terus kemudian kita setting sholat semuanya, habis itu makan sepuasnya. Lah kok ternyata nabrak isya, ya sudah selesai kan gitu. Nanti jamaah isya dewi-dewi mau Iya. sholat isya di situ atau jamaah di mana. Lebih aman lah gitu. Lebih aman karena isya kan waktunya panjang. Kalaupun tarawih nggak bisa jamaah dengan umum, satu keluarga kan bisa. Iya. Yang punya keluarga loh mas. Jadi Iya. suami istri gitu kan, anak gitu. Itu nyindir kita mas. Karena kita belum ya. Ya, insya Allah. Yang punya keluarga. Setelah Ustaz, nanti. Kalau misalkan tadi ya sunnahnya kan ada tarawih kan sholat sunnah. Ada juga orang malah sekarang begini, yang sholat tarawihnya itu diagung-agungkan, tapi belum sholat isya. Nah, Ada juga kan seperti itu. Itu gimana? lupa itu paling. Itu paling lupa. Dia merasa dia sudah sholat isya, kemudian dia sholat tarawih. Atau gini, telat. Jadi imamnya Dikiranya itu sholat isya. Nah, imamnya kan udah sholat isya itu, udah wiridan kemudian sholat tarawih. Dan dia jalan itu langsung. Terus gabung, belum, kamu belum sholat isya kok. Enggak apa-apa kan, aku yang penting sholat tarawih dulu. Isanya Itu nanti. yang wajib itu isyanya. Ya, berarti wajib dulu, wajib isyanya. Makanya Walaupun tadi sudah ketinggalan jamaah tarawih, ya sholat isya dulu kan itu. Nah. Nanti kan dilanjut masih nggak apa-apa kan waktu itu terawih kan Pak? masih nggak apa-apa. Misalkan, loh, imamnya sudah dapat 2 rakaat tarawih, saya sholat isya dulu, wong telat kok. Iya. Nanti kemudian gabung sama imamnya untuk gabung beberapa rakaat, setelah itu sholat lagi. Oke. Oh, nggak ada ketentuan khusus, harus urut, kemudian kalau nggak urut berarti dianggap Jumlahnya tidak sholat mungkin. tarawih. Oh ini Ustadz, Mas Aldi, ini tak ingatkan juga. Tadi kan kita bahas bubur ya. Iya. Daripada mungkin teman-teman bubur nggak jelas ya di warung makan atau mana-mana. Mending bubur di masjid ya. Oh iya. Nah, ada Ada kajiannya. bubur Ya, gratis. Kita dapat asupan Iftar ya, rohani iftar ya. gratis. Tapi kita juga dapat asupan Ilmu. ilmu, juga dapat makan roh Iya, makan. jasmani ya. Nah itu Amin. nanti teman-teman monggo bisa berbondong-bondong ke Masjid Agung Jawa Tengah. Tapi Penuhi ya jamaahnya. berangkatnya jangan langsung maghrib datang, kan gitu kan. Cuman pengen entuk apa bukaan entuk. Nah, Mas Aldi, kira-kira ada pengalaman apa tentang puasa, Mas Aldi? Ya, kalau sebenarnya puasa itu tadi mungkin membahas tentang kesehatan juga kan. Ya, Mas. Kan ada yang namanya itu intermittent fasting gitu kan. Jadi itu untuk membuat metabolisme tubuh kita itu lebih baik. Kayak saya juga beberapa kali ya sekarang sih itu sering melakukan itu. Ya kalau itu kan tapi Bisa melakukan puasa atau gimana? ya, itu intermittent fasting. Iya. Maksudnya itu nggak makan nasi, pokoknya yang berkalori lah sampai jam tertentu, misal 18 jam atau 13 jam, baru makan lagi gitu loh. Kita selama 13 atau 15 jam itu kita minum air putih aja, gitu. Itu lebih menyehatkan tubuh lah daripada kita itu kadang nyemil, kadang apa gitu kan. Betul. Atau makan sedikit makan gitu loh. Sedikit makan ya. Makan kok sedikit-sedikit. Ya itu contohnya kalau puasa itu juga seperti itu loh. Kalau ada teorinya itu seperti itu, intermittent fasting. Untuk menyehatkan tubuh kita yang mestinya. Jadi membuat metabolisme tubuh kita itu lebih baik lah. Kayak tadi kan mungkin ada cutinya lah tubuh kita tuh ada cutinya untuk memproses gitu lah, memproses makanan-makanan kita. Mungkin Kalau seperti ada cutinya berarti kan awet. ya Tapi kayak kalau kita lah kerja kalau terus nanti nggak kalau awet. kita misal kerja terus itu kan nggak ada Capek. cutinya, stres gitu kan. Nah, gitu loh. Atau ibarat mesin itu Gampang jadi, sakit gitu. jadi ini ya, jadi rusak ya. Rusak. Gitu. Tapi mungkin kalau saya lebih mengamati ke segi kesehatan itu juga gitu.
Kalau saya itu gini Mas, selain tadi kesehatan ya, ada kayak semacam kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Jadi jiwa kita tuh menjadi tenang, jadi damai, menjadi terarah gitu loh Mas Aldi. Kan kalau misalkan kita lagi puasa kan jadi mau ngapain kan jadi terkontrol. Kita nggak bisa, Masya Allah. apa misalkan pengen apa pergi kemana, Pengen marah juga nggak bisa, karena Misal nggak ada jengkel sama tenaga. orang, mau marah, mau ngamuk, mau jotos kan. Ya karena males lah puasa, lemas gitu. Lah nafsu aja nggak jadi marah sama Allah, nggak jadi protes sama Allah gara-gara lapar, nggak punya kekuatan. Iya, iya. itu Itulah. manfaat puasa sebenarnya. Kalau Ustadz mungkin ada pengalaman lain tentang puasa selain jasmani rohani tadi. Kalau pengalaman saya puasa itu ya semakin banyak kegiatan. Oh Mas, iya betul. Ngisi Ini di karena mana-mana. sering Mas diundang Anies. kemana-mana Mas. Iya, Aldi. alhamdulillah. Apalagi Jadi sampai terawih itu. jadwalnya nggak pernah kosong gitu, full, Ngimami Jadi ini terawih. puasa ini sudah full ya? full gitu. Kalau kita ngundang untuk bukber nggak bisa? Ya paling sempilan. Oh sembilan. Nah Mas Aldi, Ustadz, ini karena Ya. waktu sudah dibatasi ya. Mungkin ada closing statement tentang tema Ya. malam ini, falsafah puasa monggo Ustadz. Ya, kita sebagai hamba Allah tentunya kita menjadi orang yang harus mentaati perintah Allah. Lah puasa ini, puasa Ramadan adalah perintah Allah yang harus kita taati. Tetap berpuasa karena puasa itu menyehatkan dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi ada tambahan? Cukup, Mas Anies. Cukup ya. Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.